Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang informatif. Sahabat semua, seperti kita ketahui bahwa timnas kita Garuda Muda betul-betul menunjukkan prestasi yang luar biasa dan membanggakan. Ini dibuktikan dengan prestasi di mana timnas Garuda kita lolos di semua tingkatan level kompetisi dunia, mulai dari 17 sampai ke tim senior. Namun berbeda terbalik keadaannya yang dialami oleh timnas Harimau Malaya, yang mana mereka tidak lolos di semua level tingkatan kompetisi. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Jadi nih, ngomongin Piala Asia, tim-tim Asia Tenggara udah mulai pada ngegas nih. Masing-masing negara kayak lagi balapan buat nunjukin siapa yang paling kuat di Asia. Thailand berhasil masuk ke U17 dan U20, bawa semangat muda yang nggak ada habisnya. Vietnam juga nggak mau ketinggalan di U17, siap-siap kasih kejutan di level junior. Tapi yang paling keren tentu aja Indonesia. Dari U17, U20 sampai tim senior, semuanya lolos. Memang beda ya, dari muda sampai senior, Garuda terbang tinggi. Tapi ada satu tim yang bener-bener beda. Beda level, bukan soal prestasi, tapi beda karena nggak lolos sama sekali. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia. Respect geng, skuad Garuda di bawah 17 hingga skuad senior semuanya sukses mengikuti kompetisi bergengsi ini. Meski merupakan prestasi besar, pelatih Nova Arianto dan timnya mendapat kritik kerana bermain tenang dan membosankan di lapangan melawan Australia kemarin. Kedua tim menduduki peringkat pertama dan kedua klasimen Grup G. Mengawali babak pertama dengan saling bertukar serangan namun tak mampu mencetak gol. Kontroversi dimulai saat babak kedua tersisa 20 minit. Australia lebih banyak bermain di lini belakang dan hanya mengalirkan bola di areanya sendiri. Timnas Indonesia pula tidak berusaha merebut bola dan menunggu serangan dari lawan. Laga serupa berlanjut hingga akhir pertandingan di mana Indonesia imbang dengan Australia tanpa gol. Usai pertandingan, Nova Arianto menjelaskan bahawa dirinya malu melihat apa yang terjadi di lapangan, namun harus tetap menggunakan taktik counter attack agar timnas bisa lolos ke Piala Asia. Bagi abang tak perlu malu, sebaliknya kedua tim patut berbangga dengan hasil kemarin. Menyerang dan bertahan sama-sama merupakan taktik yang bisa digunakan, yakni lolos ke Piala Asia. Masalah tu datang daripada mana? Malaysia ni kalah, tak tahulah. Dah pening nak fikir. Aku pun fikir 2-3 kali lah untuk skuad Malaysia ada seperti ni, macam mana dia punya progresnya tu. Kita pun rasanya peluang untuk 50-50 layak tu suka lah. Dan aku pun macam, yelah, macam mana kan, tak ada rezeki kan. Malam-malam ni aku ingat nak ada, yelah, Selangor pun menang. Lepas tu nak ingatkan Malaysia ni tiba-tiba kalah pula. Allah. Aku pun fikir 2 kali lah, macam mana ni Tapi lagi satu lah, aku pun macam tak tahu nak cakap macam mana. Malaysia ada 19 pun dah tak layak. Ini pun Malaysia seperti ini je lah peluang kita tahu untuk melihat tim Malaysia ni untuk pergi lebih jauh. Dan aku pun macam tak tahulah. Rasanya fikir 2-3 kali kalau kita gagal ni, gagal. Oh guys, itu sajalah video kita kali ni. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Kau pandai-pandai lah hadam sendiri Itu saja guys. Menafikan naturalisasi ni, program ini berjaya membawa kita ke Piala Asia. Tapi ada yang kata macam cukup-cukup lah tu. Tak payah dah, ini satu program yang gagal. Pandangan anda Dito? Program yang gagal sebab naturalisasi ni adalah jalan pintas untuk kita mencapai sesuatu. Bukannya jalan long term yang untuk digunakan. Dan selepas kita lihat beberapa pemain dah tampil sebelum ini, sebelum Piala Asia dan ketika Piala Asia, ini menunjukkan bahawa program itu sebenarnya gagal. Dan sebenarnya FAF pun telah menghentikan. Tapi ini lebih kepada kelab itu sendiri. Kalau kelab itu nak buat, silakan. Tapi FAM sudah pun menghentikan program ini. Tetapi ialah FAF pun sebagai badan bola sepak negara, mestilah kalau pemain itu bagus, diambil lah. Tapi hakikatnya pemain seperti Romel Morales, Sumareh dan juga Nakso ni sudah lepas lah. Lepas speed.
bagi saya lah. Ada baiknya untuk membawa pemain lain yang sentiasa beraksi regular dan juga muda, yang boleh diletakkan harapan ataupun boleh diberikan tanggungjawab untuk beraksi untuk negara. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia! Sampai bila kita nak macam ni? Sukar. Kenyataan yang sangat sukar untuk ditelan. Arsene Wenger berbicara kepada media Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang sudah memastikan tiket lolos ke Piala Asia Senior U20 dan U17. Timnas Indonesia mulai menjadi rutinitas selalu lolos ke semua ajang turnamen Asia. Pemain Timnas Indonesia sekarang mulai menjadi sorotan kancah dunia, ucap Wenger. Semoga kedepannya Timnas Indonesia akan tetap konsisten tampil di ajang Asia. Besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Kita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 setelah hanya mampu bermain imbang 2-2, di mana Malaysia sebelumnya tertinggal 1-2 awalnya dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini menjadi rekor buruk bagi Malaysia, di mana di edisi sebelumnya Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia U17. Kali ini mereka gagal karena mereka kalah di laga pembuka melawan Uni Emirat Arab dan kemudian hanya bermain imbang 2-2 melawan Laos. Gimana nih menurut kalian performa dari adik-adik Harimau Malaya? Tulis di kolom komentar. Let's go. Iya, sahabat semua, seperti kita ketahui bahwa prestasi dari timnas kita dan terakhir kita mendapatkan hasil 0-0 berhadapan dengan Australia. Begitu juga dengan timnas senior kita juga hari ini, walaupun kita terakhir kalah dengan Cina, tetapi kita masih punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan ini betul-betul membuat cemburu dan kecewa dari para supporter Malaysia dikarenakan timnas mereka tidak lolos di semua level umur. Bahkan di umur 17 pun mereka mengalami kegagalan untuk bisa lolos ke Piala Asia. Jadi kita perlu dan patut berbangga bahwa timnas kita sampai hari ini masih mampu menorehkan tren positif untuk bisa laju di babak-babak berikutnya. Ada yang kecewa sama negaranya sendiri nih. Kenapa nggak dari kemarin? Kecewanya kenapa nggak dari kemarin? Buset dah, baru sadarkah bahwa sepak bolanya lagi kagak maju? Aduh, lagian sih kenapa sih nggak belajar sama King Indo? Padahal kita serumpun loh. Kita bisa loh memberikan ilmu untuk kalian. Buset. Nah gini guys, dipahamkan. PSSI saat ini berpijak di bumi yang nyata, di mana semua generasi timnas lolos ke Piala Asia. Buset dah. Manakala ada negara yang skuad U17 level Laos dan U20-nya hanya sekelas Sri Lanka, senior pun sedih. Aduh bang, banyak kayak gitu apa bang? Buset dah, kecewanya kayak di banget cuy. Sampai dikatain U17 sekelas Laos dan U20 sekelas Sri Lanka cuy. Aduh, yuk bisa yuk sebagai negara tetangga kami siap gitu ya. Kami siap memberikan ilmu. Dah kok cara tinggal nonton YouTube King Indo. Kalian sudah bisa berjaya sama seperti kami cuy. Buset dah. Heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya. Visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Ahmad doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Ahmad gak main lagi kan? Tapi di bawahnya masuk generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, J.S. itu masih main kan? Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Ya demikian sahabat semua,
sama-sama kita saksikan bagaimana reaksi dari orang Malaysia, kecewanya orang Malaysia berkenaan dengan timnas mereka yang tidak lolos di semua level umur dalam kompetisi dunia. Terima kasih atas kebersamaannya. Ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.